Dunia gempar, ternyata Indonesia paling pertama dihuni manusia di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, ketahuilah bahwa menurut hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwa Indonesia lah yang menjadi tempat pertama kali adanya manusia di muka bumi. Jadi kita harus bangga, harus berbahagia, karena memang sejatinya rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang menjadi penguasa dunia, bukan yang dijajah, bukan yang dibodoh-bodohin oleh bangsa-bangsa di dunia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang luar biasa, yang senantiasa memimpin dunia dengan penuh kedamaian, kasih sayang. Karena menurut Nabi Muhammad SAW bahwa Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga menuju ke tanah Hindi. Hindi itu adalah wilayah India sekarang sampai ke Indonesia bagian timur. Jadi seluruh wilayah India, bahkan Pakistan sampai Indonesia, seluruhnya dulu disebut Hindi. Lah, apakah Hindia sekarang ini yang menjadi tempat turunnya Nabi Adam? Menurut penelitian tidak. Mengapa tidak? Karena kalau Hindi sekarang ini berada di daratan, sedangkan Hindi yang mencakup wilayah Nusantara Indonesia inilah yang menjadi tempat surga. Makanya Indonesia itu sering disebut sebagai surga dunia, karena memang tempat awalnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Bau-bau surganya Nabi Adam masih tercium di negara Nusantara Indonesia. Hanya saja nih, orang-orang Islam di Nusantara ini kan lemah-lemah, artinya masih kalah untuk mengajukan sejarah ke permukaan dunia, sehingga sejarah yang dipakai di Nusantara itu rata-rata nih sejarah Hindu-Buddha, ya, sejarah Hindu-Buddha dari pewayangan, atau sejarah dari orang-orang Barat, orang Eropa yang dibawa oleh Belanda. Sejarahnya akan ditarik menuju kepada teori Darwin. Ini kita sebagai umat Islam harus berjuang bahwa memang Indonesia itu adalah sebagai bumi pertama kali yang dipijak oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Hadisnya bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Adapun di dalam video ini kami akan menjelaskan bahwa Hindi itu tulisannya dalam bahasa Arab ha nun dal, Hindi. Ini mencakup wilayah India sekarang sampai ke Nusantara Indonesia. Maka tidak mengherankan, tidak aneh apabila orang-orang Eropa yang menjajah ke Indonesia tatkala itu mengenal Indonesia dengan nama Hindi, sehingga yang menjajah orang Belanda, Indonesia disebut Hindia Belanda. Coba direnungkan, ada Hindia tapi Belanda juga ada. Maksudnya bagaimana? Karena memang Indonesia ini mau dicaplok oleh orang-orang Eropa, karena kita ini dibodoh-bodohin, dikira kita ini adalah bangsa yang baru ada gitu, sehingga bangsa yang berhak atas Indonesia adalah orang-orang Eropa. Tidak, bangsa kita ini adalah bangsa pertama. Nabiullah Adam alaihissalam
diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, yaitu di Hindi dan tepatnya berada di Pulau Nusantara. Yaman dahulu namanya Nusantara. Kemudian sebelum merdeka sekitar tahun 1800-an atau yang mengatakan 1700-an, yang menjelang merdeka lah, Indonesia ini kan ingin menjadi negara, namanya Indonesia, itu baru. Jadi nama Indonesia itu dikenal oleh dunia baru. Sebelumnya lebih terkenal nama Nusantara. Lah sebelumnya lagi di dalam kitab-kitab ulama salaf, Indonesia disebut dengan nama Hindi. Hindi lah, anak-anak muda Islam Indonesia kalau menyebut Hindia, maksudnya India, tidak. Hindi yang sekarang itu memang Hindia di sana, karena Indonesia sudah jadi Indonesia. Tetapi dahulu kala Indonesia itu disebut Hindi, ha nun dal, Hindi. Sehingga orang-orang Eropa, orang-orang Belanda tatkala menjajah Indonesia menggunakan nama Hindia Belanda. Inilah bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, bahwa Indonesia adalah bagian dari Hindi sekarang. Hindia sekarang maksudnya, yaitu masalah budaya. Budaya di Indonesia itu contoh ya budaya wayang. Wayang yang mengkisahkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Kisah Mahabharata dan Ramayana itu antara budaya di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, itu sama persis dengan budaya yang di India sekarang, yaitu kisah Mahabharata dan Ramayana. Hanya saja di Indonesia, kalau di Jawa itu terbagi tiga model wayangnya. Di Jawa Timur zaman dahulu dibagi, ya, dikasih tugas untuk mengkisahkan wayang dengan wayang kulit. Wayang kulit itu Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah wayang orang. Wayang orang, dan Jawa Barat wayang golek. Wayang golek itu wayang boneka. Tetapi tiga wayang ini, baik wayang kulit, wayang orang maupun wayang golek, semuanya mengkisahkan tentang cerita Mahabharata dan Ramayana. Jadi dari dua bukti ini bahwa menegaskan Indonesia dengan Hindia sekarang, dulunya sebelum dijajah Belanda nih, dulu sekali itu adalah Hindi. Sehingga kalau kita menyebut kata Hindi, yang dimaksud saat itu adalah Indonesia. Sedangkan India sekarang ini sebenarnya diambil dari kata-kata Sindhu, ya, sungai Sindhu, Sin Nun Dal, Sindhu, yang sekarang berada di Pakistan. Ya, oleh sebab itulah lihat di dalam peta, letaknya Indonesia itu sangat hijau sebagai negeri surga. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin wal muslimat, terutama di negara Indonesia, mari bangkit, kita akan menjadi penguasa di seluruh dunia, penguasa yang adil dan makmur sejahtera. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.